Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Saya lihat kalian sehat semua ya. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya absen dulu, ini tadi sudah bergabung tetapi ini ada yang keluar lagi karena cuacanya sedang buruk. Nanti semoga bisa gabung kembali. Marilah terlebih dahulu kita berdoa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sudah siap mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia? Siap. Siap ya, baik. Kalau sudah siap, silahkan kalian ikuti pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan sungguh-sungguh. Nah, saya harap nanti kalian harus aktif, ya, aktif bertanya ataupun aktif menjawab. Paham ya? Paham. Baik, kalau paham. Anak, siapakah yang masih ingat pembelajaran bahasa Indonesia pada pertemuan yang lalu? Menulis cerpen. Betul sekali. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar menulis cerpen. Masih ingat langkah-langkahnya? Langkah menulis cerpen itu apa? Tema. Menentukan tema atau topik cerita. Betul. Yang kedua apa? Membuat kerangka karangan. Membuat kerangka karangan. Yang ketiga langkahnya apa? Mengembangkan kerangka menjadi Mengembangkan kerangka karangan. Setelah itu apa? memberi judul karangan yang menarik. Memberikan judul karangan yang menarik. Betul. Berarti yang terakhir apa? Memeriksa kembali. Ya, memeriksa kembali. Kemudian kita lakukan apa? Perbaikan atau editing. Nah, itulah langkah-langkah menulis cerpen. Hari ini kita masih akan menulis teks cerpen, tetapi kalian benar-benar harus memperhatikan kebahasaan pada teks cerpen ya. Karena saya lihat kemarin jawaban dari kalian itu sudah bagus teks cerpennya, tetapi kalian masih banyak yang belum memperhatikan kebahasaannya. Baik anak-anak, mengapa kita itu harus mempelajari menulis teks cerpen? Karena akan memberikan manfaat yang sangat banyak bagi kehidupan kita. Salah satunya itu adalah mendorong pengembangan kepribadian kalian. Nah, jadi ketika kalian itu menulis cerpen, mau tidak mau nanti kalian akan belajar tentang tokoh yang baik ataupun yang jahat. Di dalam cerpen ada tokoh yang baik dan jahat tidak? Ada ya. Nah, kira-kira kalau kalian disuruh milih pengen jadi tokoh yang baik atau yang jahat? Yang baik ya. Kemudian manfaat yang kedua itu bisa mengasah kemampuan kreativitas kalian. Itulah beberapa manfaat jika kita mempelajari teks cerpen. Saya akan menyajikan contoh pengembangan teks cerpen. Silahkan kalian simak. Minggu pagi, suasana tampak cerah. Matahari bersemangat memancarkan sinarnya ke bumi. Coba kalian temukan kebahasaan apa yang terkandung dalam kalimat yang saya bacakan. Majas. Majas apa? Majas apa itu? Majas personifikasi. Personifikasi, betul sekali. Karena di sini majas personifikasi itu adalah majas yang menghidupkan benda mati. Matahari itu manusia tidak? Tidak. Nah, ini kok matahari bersemangat, ya kan? Nah, berarti itu menggunakan majas personifikasi. Tolong masukkan kue ini ke kardus. Setelah itu antarkan ke rumah nenek ya, Riz. Pinta ibunya dengan nada lembut. Baik, Bu, jawab Rizka. Nah, di sini ada kalimat apa? Yang ada tanda petik duanya itu, ciri-ciri kalimat apa? Kalimat langsung. Betul sekali. Nah, jadi contohnya pengembangannya seperti ini. Ini kebetulan saya ambilkan dari gambar seri yang pertama. Ketika Luna itu memandang hujan. Pengembangannya ini saya ambil dari salah satu jawaban dari kalian. Nah, saya bacakan. Pagi demi pagi. Pagi hari itu, hujan yang sangat deras. Suasana Luna yang disukainya. Menurut
kalian ini sudah menarik belum penggunaan bahasanya? Penggunaan bahasanya belum menarik karena mengulang kata di pagi hari. Jadi nanti ketika kalian menulis cerpen, jangan lupa untuk memperhatikan kebahasaan teks cerpen. Dan yang bawah itu adalah hasil setelah diperbaiki. Ini saya bacakan. Matahari sudah terbit, namun enggan menampakkan wajahnya. Ku dengar rintik-rintik air hujan jatuh ke bumi pagi ini. Aku segera beranjak dari tempat tidurku. Dari jendela aku menyaksikan betapa romantisnya tetesan air hujan yang selalu jatuh bersama-sama itu. Ah, hujan datang. Aku suka hujan seperti ini, kata Luna sambil memandang hujan. Namaku Luna, gadis pendiam tapi sedikit pemalu. Entah mengapa aku sangat menyukai hujan. Nah, kira-kira menarik yang tadi atau setelah diperbaiki? Setelah diperbaiki. Iya, nah saya nanti meminta kepada kalian ketika kalian menulis cerpen, kalian harus memperhatikan kebahasaan. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Sudah. Setelah ini pertemuan Maya akan saya tutup. Kalian akan berdiskusi di grup WA seperti biasa. Kemudian kalian cari informasi sebanyak mungkin tentang menulis teks cerpen dengan memperhatikan kebahasaan. Kemudian kalian menulis teks cerpen berdasarkan gambar seri dan kerangka yang sudah disediakan. Kemudian setelah itu kita kembali lagi ke Google Meet untuk mempresentasikan hasil karya kalian. Sudah paham sampai di sini? Sudah. Paham. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saatnya kalian menulis teks cerpen berdasarkan gambar seri dan kerangka yang sudah saya share di grup ini. Silahkan kembangkan menjadi teks cerpen utuh. Jangan lupa ketika kalian menulis cerpen, perhatikan unsur kebahasaannya seperti sudut pandang, kemudian kalimat langsung, dan juga gaya bahasa. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya di grup ini, nanti kita diskusikan bersama. Selamat mengerjakan. Baik, siapa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, Novi Anastasia. Yo, sekarang silahkan Novi untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari begitu cerah hingga mampu mengubah suasana jiwaku yang tadi. Namaku Jojo. Aku berangkat sekolah berjalan kaki sambil bersiul-siul menikmati pohon kelapa yang seolah-olah menyapaku dengan melambaikan daunnya. Tiba di sekolah, aku kaget kenapa banyak ambulan dan beberapa petugas kesehatan. Hai kawan, kenapa banyak petugas kesehatan dan ambulan? Tanya Jojo. Tidak tahu, kita juga baru datang, jawab temannya. Tapi aku punya firasat, jangan-jangan ada imunisasi. Bisa jadi kan banyak petugas kesehatan, kata teman-temannya. Aku yang dari kamar mandi terkejut ketika melihat teman-temanku menangis histeris. Aku pun gemeteran karena takut, dan aku pun mengintip dari samping tembok kelas. Sempat terlintas di pikiranku untuk membolos, ditambah dengan rasa hati yang cemas dan takut. Dan namaku pun dipanggil. Aku hanya bisa pasrah saat diimunisasi dan yang aku lakukan hanya memejamkan mata saat jarum suntik menusuk lenganku. Namun beberapa detik kemudian petugas kesehatan bilang sudah selesai. Aku berpikir ternyata tidak sesakit yang dibayangkan. Hari demi hari pun berjalan. Aku merasa badanku semakin sehat dan bugar dan aku pun menyadari imunisasi itu penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Kini aku tak takut lagi dengan jarum suntik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Novi, sebuah karya yang sangat bagus sekali. Saya beri kesempatan yang lainnya untuk menanggapi
dari hasil presentasinya Novi? Untuk kebahasaannya sudah Ya, unsur kebahasaannya sudah ada, betul. Kemudian penggunaan sudut pandangnya bagaimana itu? Orang ketiga. Orang ketiga, betul atau salah ini Novi? Salah. Kenapa kok salah? Seharusnya sudut pandang pertama karena menggunakan kata aku. Iya, jadi kalian harus bisa membedakan sudut pandangnya. Jadi sudut pandang yang digunakan pada cerita yang ditulis oleh Novi ini menggunakan sudut pandang orang pertama karena cirinya menggunakan aku. Kalau menggunakan nama orang misalnya Jojo dan dia, berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dari presentasinya Novi itu saya sudah melihat sudah lebih baik dari tugas yang kemarin. Teks ceritanya itu penggunaan bahasanya sudah menarik, pilihan katanya itu juga sudah bagus. Kemudian tadi juga saya menemukan majas personifikasi. Berjalan kaki sambil bersiul-siul menikmati pohon kelapa yang seolah-olah menyapaku dengan melambaikan daunnya. Nah, pohon kelapa seolah-olah menyapaku, berarti itu mengandung majas apa? Personifikasi, betul sekali. Nah, kemudian di sini juga sudah ada kalimat langsungnya. Ya, baik anak-anak, kita lanjutkan. Tadi Novi sudah presentasi. Kalau saya lihat dari penampilan-penampilan kalian yang sudah presentasi itu jawabannya sudah bagus dan alhamdulillah sudah memperhatikan kebahasaan. Jadi semua yang sudah dipresentasikan itu menarik dibandingkan dari pertemuan yang sudah lalu. Saya ucapkan selamat, tepuk tangan untuk kelas 9 ya. Baik anak-anak, setelah ini kalian rangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sebelum saya tutup, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Bu. Baik, Novi, silakan. Hari ini kita mempelajari tentang menulis cerpen yang baik dan berdasarkan langkah-langkah dan struktur kebahasaannya. Ya, betul sekali. Yang pertama apa yang harus diperhatikan? Penggunaan kalimat langsung. Betul. Selain penggunaan kalimat langsung, penggunaan majas. Penggunaan majas, betul sekali Niva. Yang ketiga apa? Sudut pandang. Penggunaan sudut pandang, betul sekali Najwa. Kemudian Penggambaran latar. Penggambaran latar. Yang terakhir apa? Penggambaran bahasa. Penggunaan bahasa atau pilihan kata yang menarik. Nah, itulah beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita akan menulis teks cerpen. Kemudian setelah ini kalian saya beri waktu untuk mengedit teks cerpen yang sudah kalian tulis agar karya kalian itu lebih menarik lagi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Untuk teks cerpen itu sudah selesai. Pertemuan yang akan datang kita nanti akan belajar teks tanggapan. Pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dunia akhirat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Oke.